Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak di pelajaran prakarya kelas 7 semester 1, di mana part pertama kemarin kita membahas tentang kerajinan serat. Nah, di part kedua ini kita akan membahas kembali kerajinan serat, yaitu yang akan kita bahas adalah proses produksi kerajinan bahan serat dan produk dan proses kerajinan bahan serat. Terus, kemasan produk kerajinan bahan serat. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama ya anak-anak. D. Proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk ataupun mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam dan yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri terbagi menjadi 3, yaitu A. Menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan tapestri. Yang kedua yaitu B. Menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lainnya yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual dan juga mesin jahit. Yang C. Mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan sehelai kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Nah, setelah kita membahas tentang proses produksi kerajinan bahan serat, kita masuk ke bagian E, yaitu produk dan proses kerajinan bahan serat. Anak-anak, dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa cara membuat karya yang berkualitas. Maka, dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan, di mana syarat-syarat perancangan benda kerajinan yaitu kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan juga kebutuhan. Nah, contohnya adalah mangkuk untuk wadah sayur. Terus yang kedua, kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir yang didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan juga wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Terus yang keempat, keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya, di mana contohnya adalah piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis ataupun pewarna yang dipakai agar tidak membahayakan jika digunakan sebagai wadah makanan. Dan yang terakhir yaitu kelima, keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik yang lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja, di mana keindahan suatu benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan, ornamen, dan juga bahan bakunya. Anak-anak, Indonesia dikenal kaya akan sumber daya alam berupa hutan yang terbesar di seluruh Nusantara. Produk kerajinan yang dihasilkan dari bahan serat tumbuhan dan hewan sangat banyak dan mudah didapatkan. Nah, kita bahas ya. 1. Produk kerajinan serat tumbuhan, di mana pembahasan tentang produk kerajinan serat tumbuhan itu terbagi menjadi 3, yaitu A. Bahan serat tumbuhan. Di bawah ini merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara dianyam
Namun, ada juga yang menggunakan teknik temper atau menjahit. Yang B. Alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Alat yang digunakan untuk pembuatan produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Adapun alat-alatnya sebagai berikut: gunting, cutter, pisau, lem tembak, jarum jahit, dan lain-lainnya. Yang terakhir, C. Produk kerajinan dari serat tumbuhan. Pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional, memiliki prosedur yang berbeda. Nah, bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset atau bahkan sebagai isi bantal. Bahan serat alam dari daun, pelepah pisang, pandan, atau eceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu produk kerajinan serat hewan, di mana pembahasannya ada 3, yaitu bahan serat hewan, alat produksi kerajinan serat hewan, produk kerajinan dari serat hewan. Masuk yang ke F, kemasan produk kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan, di mana bentuk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produk. Bentuk kemasan sangat membantu para perajin ataupun produsen mengenalkan dan mendekatkan produk kepada konsumennya. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu menjual produk, melindungi produk, memudahkan pengguna produk, dan memperindah penampilan produk. Keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Nah, setelah selesai pembahasan kita tentang kerajinan serat alam, di mana tadi pada part kedua sudah Bapak jelaskan materi terakhir tentang bab 1. Alhamdulillah, setelah selesai pembahasan kita ya anak-anak. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.